Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sejati Indiana, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Wironengan 1, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Berikut ini merupakan bukti formulir pendaftaran uji kinerja PPG tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 pada bab pertama, yaitu tentang memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Berikut merupakan video pembelajaran saya, silakan menyaksikan. Berjubel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, disiapkan. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita pelajaran, kita baca surat pendek, yaitu surat Al-Fil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Nomor 2 masuk. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Ya, perhatikan anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu surat Al-Baqarah ayat 13. Ya, kita membaca, kita menulis, kemudian kita mengartikan tiap katanya. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Guru mau tanya, bahasa Inggrisnya selamat pagi apa? Good morning. Bahasa Jawanya selamat pagi apa? Selamat pagi, Cikgu. Sugeng Injang. Nah, kalau dalam bahasa Jawa Sugeng Injang, Injing itu merupakan perbedaan keragaman yang ada pada bahasa manusia. Di Jawa, kemudian di luar Jawa, di Indonesia ini ya ada banyak suku. Anak-anak, di depan kalian sudah ada laptop untuk masing-masing kelompok. Nah, sini kelompok auditori, ini kelompok visual, dan ini kelompok kinestetik. Jadi nanti untuk kelompok auditori dan kelompok visual nanti ada tampilan video, kemudian disimak videonya dan ditulis pesan pokoknya apa saja. Pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian kelompok kinestetik nanti searching sendiri di Google atau surfing sendiri, boleh di YouTube, boleh di Google atau dari sumber manapun di internet. Nanti kalian tulis pesan pokoknya dari surat Al-Hujurat ayat 13. Jelas anak-anak? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, kalau begitu silakan dikerjakan. Terus channel ini dengan cara klik like and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian, mengapa kita harus membantu orang lain meskipun berbeda suku dan bangsanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beraneka ragam bentuk fisik dan sifatnya. Di dalam Al-Qur'an, min zakarin wa unsa, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya, seluruh manusia di bumi ini dan menjauhi segala larangan Allah. Innallaha alimun. Di kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini patut kita syukuri. Nah, bagaimana keragaman dalam keluarga kami dari seorang laki-laki dan seorang perempuan? Kemudian kami berikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling mengenal, bergabung bersama orang-orang yang berbeda agama. Bentar. Klik.
Sudah selesai anak-anak? Baik, kalau begitu kita mulai dari kelompok auditori. Silahkan disampaikan hasil diskusinya tentang mengamati video pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 13. Ya, disampaikan ya. Disampaikan nanti Pak Guru tulis pokok-pokok atau intinya di papan tulis. Nanti kita gabungkan dengan pemikiran-pemikiran diskusi dari kelompok lain, kemudian kita ambil kesimpulannya. Yo, silakan. Ya. Untuk kelompok visual, silakan berdiri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Manusia diciptakan beraneka ragam. Manusia diciptakan beraneka ragam. Derajat paling mulia adalah takwa. Para manusia harus saling menghargai walaupun berbeda suku dan agama. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Jiwa manusia ada banyak suku dan bangsa. Jika Allah menciptakan banyak keragaman supaya saling mengenal. Perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Baik, terima kasih kelompok kinestetik sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ini adalah kesimpulan atau rangkuman dari hasil diskusi dari kelompok auditori, kelompok visual maupun kelompok kinestetik. Kita dapat tarik kesimpulan yaitu jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Tono, ya, bukan Hawa dan Lisa, ya, tetapi Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Kemudian keragaman supaya mengenal perbedaan-perbedaan yang ada di bumi ini, dari Indonesia maupun luar negeri, dari satu pulau dengan pulau yang lain, itu banyak perbedaan-perbedaan baik bahasa, kemudian adat istiadat, pakaiannya, kebiasaannya, itu supaya kita saling mengenal, supaya kita saling menghargai. Kemudian yang ketiga, manusia paling mulia adalah takwa. Ya, jadi derajat manusia yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Bukan seseorang yang menjabat sebagai direktur, bukan orang yang menjabat sebagai
presiden, bukan orang yang menjabat sebagai menteri, ya, tetapi orang yang mulia atau paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa itu kemarin sudah Pak Guru sampaikan bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian yang keempat, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, jangan dibeda-bedakan. Nah, karena laki-laki dan perempuan tadi walaupun memiliki kodrat yang berbeda, memiliki kewajiban yang berbeda, tetapi kita harus saling menghargai, jangan dibeda-bedakan. Nah, itu tadi hasil dari diskusi 3 kelompok yang sudah Pak Guru ringkas. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak? Kalau tidak, Pak Guru ada soal untuk kalian. Di sini ada soal kuisis, ya. Jadi ada 20 soal, silahkan nanti dikerjakan tiap kelompoknya. Nah, kita lihat poin mana yang paling tinggi di antara 3 kelompok tersebut, ya. Cara mengerjakannya seperti ini. Contohnya Pak Guru, ya. Mengerjakannya seperti ini, anak-anak. Kita mulai main sekarang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah titik-titik. Nah, kita pilih jawabannya dari 1, 2, 3, dan 4. Kita jawab yang ini. Kalau begini, dua. Berikut yang termasuk makna yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13 adalah mana? 1. Coba ya. 1. Betul.
Dia selalu membuat keributan di kelas C. Karena yang tidak bisa dia membuat teman-temannya merasa terganggu dan tidak nyaman meskipun sengaja sikapnya tidak berubah. Sikap Fani tersebut tidak Salah satu. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan soal krisis tiap kelompok dari kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Kelompok auditori mendapatkan poin 90, kelompok visual mendapatkan poin 60, dan kelompok kinestetik mendapatkan poin 90. Nah, untuk peringkat pertama dan kedua, ada kelompok kinestetik dan kelompok auditori. Kelompok visual berada di tingkatan ketiga dengan 60 poin. Tepuk tangan untuk tiap-tiap kelompok. Kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, sekarang kita lihat ada video tentang fakta-fakta tidak dilaksanakannya toleransi dalam kehidupan di Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Jika masyarakat kita yang plural malah bertendensi saling menyadakan. Sebuah hasil survei menunjukkan intoleransi tinggi subur di masa pandemi. Dalam rangka merayakan Hari Toleransi Internasional, inilah bahaya laten intoleransi. Sejak tahun 1996, 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Ini berawal dari 3 tahun sebelumnya, yakni ketika UNESCO memprakarsai supaya tahun 1995 menjadi tahun toleransi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun itu, PBB merayakan ulang tahun yang ke-50.
Selain itu, bertepatan pula dengan peringatan 125 tahun kelahiran Mahatma Gandhi, sang ikon hak asasi manusia. Saat itulah deklarasi prinsip-prinsip toleransi dikeluarkan pada 16 November. Deklarasi tersebut dilandasi oleh kekhawatiran terhadap meningkatnya intoleransi, kekerasan, terorisme, xenofobia, rasisme, pengucilan, marginalisasi, dan diskriminasi yang dialami berbagai kelompok di berbagai penjuru bumi. Seperangkat yang melandasi deklarasi tadi, terlihat tidak adanya penurunan signifikan sejak tahun 2010. Bahkan pada 2010, angkanya benar-benar melonjak hingga 64,70 pembunuhan per 100.000 orang. Begitu pula halnya dalam hal teror. Perang antara Amerika antara Vietnam 9 per 10 jadi 8,10 per 100.000 orang per tahun. Data Badan Pusat Statistik pun menceritakan hal senada. Bahkan datanya lebih baru, terus mengalami penurunan. Pada 2018, jumlah kasus kejahatan di negeri ini mencapai 1.024 kasus, sedangkan serangan teroris di Indonesia mencapai tahun 2007, 2008, dan 2010-an, dan serangan teroris tadi sudah cukup untuk menggambarkan tingkat toleransi di negara kita. Apakah menurunnya kasus pembunuhan serta relatif rendahnya persentase kematian akibat serangan teroris menunjukkan Indonesia sebagai negara yang cukup toleran terhadap keberagaman? Setara Institut melaporkan sebanyak 422 diantaranya dilakukan oleh aktor negara, sementara 184 lainnya dilakukan oleh aktor non-negara. Setara menjelaskan, aktor negara dimaksud antara lain adalah pemerintah daerah dengan 42 tindakan dan kepolisian juga dengan 42 tindakan. Baik anak-anak, kita sudah melihat berita atau fakta dari tidak terlaksanakannya toleransi atau saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya sangat luar biasa, di mana terjadi pembunuhan atau penganiayaan atau terorisme yang merajalela di suatu negara. Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama juga meningkat di Indonesia. Karena apa? Karena tidak terlaksananya toleransi dan moderasi beragama. Nah, jadi dalam Indonesia kita melaksanakan yang namanya Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia ini ada agama-agama yang perlu atau penting diyakini dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ya. Kalau tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di negara ini atau suku-suku yang ada di Indonesia ini, maka akan mengakibatkan ketidakbebasan dalam melaksanakan ibadah-ibadah atau melaksanakan agama-agama yang diyakininya, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan atau aksi-aksi terorisme atau radikalisme yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang tidak aman lagi. Nah, itu tadi adalah supaya kita mengamalkan moderasi beragama, mengamalkan toleransi, menghargai antar suku, budaya, maupun menghargai agama yang bukan sama dengan kita, menghargai agama yang berbeda dengan kita, supaya tercipta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cukup sekian. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak? Sudah jelas? Kalau tidak ada, besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari hadis tentang keragaman. Ya. Nah, kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak Guru akhiri pelajarannya. Kurang lebihnya banyak salah kata dari Pak Guru, mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.